Imam Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil al-Attas bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn Syekh Abdurrahman al-Saggaf bin Muhammad bin Ali bin Alwi ibn Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Urairi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah seorang yang mana dilahirkan pada bulan Rabiul Tsani. Ayah beliau Al-Imam Hasan ibn Abdullah ini adalah seorang yang alim min fuqaha zamani, termasuk ahli fikih di zamannya. Beliau ketika menuntut ilmu itu nggak jauh sama ayahnya, kemudian sama kakeknya yang bernama Habib Abdullah ibn Husain. Salah satunya Al-Imam Ali bin Hasan ini belajar dengan kakeknya fikih Minhajut Talibin. Beliau ta'lim dengan kakeknya Habib Abdullah bin Husain. Kenapa harus Minhajut Talibin? Karena dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim belajar fikih minhaj. Kenapa? Li'anna mu'allifuhu gutbun. Karena mu'allif pengarangnya itu adalah gutub. Mereka mengambil keberkahan daripada karangannya gutub. Ibunda daripada Imam Ali bin Hasan bernama Syekhah Fatimah bintu Syekh Abi Bakar bin Syekh Al-Qutb Syahir Syaiban bin Syekh Ahmad Al-Yatim, murid daripada Syekh Abi Bakar bin Salim bin Sahal bin Abdullah bin Ahmad bin Sahal. Al-Imam Ali bin Hasan ketika beliau di masa kecilnya, di waktu muda, beliau ketika masa kecilnya ini bermain seperti kita, namanya anak kecil, bermain. Orangnya tegas kalau dari kecil. Habib Ali bin Hasan ini orangnya tegas. Dan beliau salah satu daripada kuatnya hafalan beliau, nggak boleh dengar satu daripada apa yang diucapkan. Misalnya lagi majelis seperti ini langsung dihafal, langsung bisa ditulis gitu langsung, nggak boleh dengar langsung tulis. Saking kuatnya hafalan beliau. Pernah satu ketika Imam Ali bin Hasan belum lahir, ibunya belum nikah, ibunya lagi di ladang. Ketika lagi di ladang, ada yang ingin berbuat tidak senonoh terhadap ibunya, yaitu Syekhah Fatimah. Pengen berbuat tidak senonoh, tahu-tahu ada seseorang naik kuda nyamperin itu perempuan. Ibunya pada saat itu belum nikah, masih gadis. Langsung menghajar pria yang ingin berbuat tidak senonoh kepada ibunya. Kenapa diketahui keadaan tersebut? Ketika Imam Ali bin Hasan waktu kecil agak melakukan satu yang bikin uminya agak pegel, namanya anak kecil. Akhirnya ditanya oleh Imam Ali bin Hasan, Umi ingat gak waktu dulu Umi masih gadis, ketika di ladang ada yang ingin berbuat tidak senonoh pada Umi. Umi ingat. Umi lihat ada yang datang katanya, pakai kuda putih. Lihat, itu Ali. Belum lahir udah nolongin Uminya. Belum lahir. Dan Al-Imam Ali ini adalah anak keempat daripada 5 bersaudara. Salah satu daripada saudaranya bernama Radwan, terus Hubabah Radwan, kemudian Al-Habib Saleh yang nurunin Al-Attas Al-Makhlus. Itu Imam Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Wafatnya beliau pun sama pada 12 Rabiul Tsani. Pada bulan Rabiul Tsani sama. Ada satu kisah di sini nih, dijelaskan satu kisah. Ketika beliau lagi ada di kampung ibunya. Ketika beliau lagi ada di kampung ibunya. Ini Al-Imam Ali bin Hasan demen hadir-hadir majelis taklim tuh demen.
Apalagi kalau ada maulid. Kalau gitu mana ada tempat maulid biasanya randang-randing rame-rame. Habib Ali bin Hasan berdua kemana-mana sama saudaranya yang bernama Habib Abu Bakar bin Hasan. Berdua mana-mana. Imam Habib Abu Bakar ini seorang allamah besar. Masih kecil, umur sekitar di sini disebutkan sekitar 7 atau 8 tahun. Umur 7 tahun. Hadir maulid di masjid-masjid yang ada di kota Hainan. Kemudian beliau hadir di situ bersama adiknya, namanya anak kecil, duduknya di pojokan, taruhnya orang-orang dewasa. Nggak bisa ke depan. Yang depan orang-orang besar, orang-orang dewasa, orang tua, sama ulama, sulaha, baldatihim, orang-orang soleh di balda di kampungnya. Akhirnya kebetulan di tempat maulid tersebut ada seorang soleh hadir di situ yang bernama Awad bin Abdullah Haisi dari keluarga Zabid Ahlu Hainan. Beliau ini termasuk min awliyaillahi sholihin. Akhirnya ketika giam maulid ada giam kan nih. Pas ketika giam ini Syekh Awad ini nyamperin Habib Ali bin Hasan yang lagi duduk di pojokan sama saudaranya. Cuman yang ditarik cuma Habib Ali bin Hasan. Digendong, kalau anak kecil nih digendong taruh di pundaknya. Taruh pundaknya sambil keliling. Ketika giam digendong, orang-orang pada heran, anak kecil ngapa digendong nih ke tengah-tengah. Cuman yang gendong orang saleh, Syekh Awad terkenal bil wilayah kewaliannya. Akhirnya ketika selesai esok harinya ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, yang kau gendong itu siapa ya?" katanya. Emang sih kelihatan ada secercah cahaya di dalam kegelapan pada diri anak tersebut. Akhirnya si Syekh Awad ini berkata, "Dzalika Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar al-Attas." Beliau akan panjang jika engkau panjang yang bertanya kepada Syekh Awad nih. Syekh Awad ngomong, "Kalau engkau umur panjang engkau akan lihat siapa Ali bin Hasan." Beliau adalah pengganti kakeknya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Beliau akan sampai kepada magam kakeknya itu Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Dari masih di kandungan beliau tuh udah tahu Habib Ali bin Hasan masih di kandungan uminya. Saya lahir tuh pas hari Senin pas azan Isya, ketika kalimat Allahu Akbar saya keluar tuh sampai hafal seperti itunya. Dan ini kitab ini karangan beliau sendiri, ngarang managib sendiri. Hadza min managibi, termasuk managib saya sendiri. Managibnya dikarang sendiri oleh beliau. Minas Salihin, dari zaman Al Habib Abu Bakar Al Adni udah ada khitab, ya Ali itu kapan mau keluar ke alam dunia, di alam arwah udah dikhitab sama Habib Abu Bakar Adni Al Idrus, Imam Habib Abu Bakar wa Imam Habib Abdullah Al Idrus Al Akbar. Kapan mau keluar ke alam dunia? Nanti katanya. Nanti. Itu kota Mashhad yang ada sekarang di Hadramut. Dari zaman sebelumnya itu udah bisyarah, kabar gembira dari para aulia udah keluar dari mulut mereka. Salah satunya Syekh Bakar bin Salim. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu yang menjaga kampung Mashhad tersebut. Nah, jadi ketika Habib Ali bin Hasan keluar, paham. Ya, nama Habib Ali bin Hasan. Beliau masuk ke kota Mashhad. Di kota Mashhad itu isinya begal. Orang-orang pokoknya berbuat begal. Yang lewat pasti diapain tuh? Dibunuh, rampok, harta kan gitu. Nah itu Mashhad dulu kampung begal. Habib Ali bin Hasan masuk di sana. Jadi orang-orang tukang begal malamnya diajak begadang. Yang mestinya malam ngebegal, malam diajak begadang. Digaji Habib Ali bin Hasan. Setiap malam pagi gaji. Malam kalau pagi kan mengantuk kan. Malam diajak ke majelis, duduk sama Habib Ali bin Hasan. Entar samar, entar hajir. Diajak Habib Ali bin Hasan. Biar apa? Biar lupa sama yang namanya ngebegal. Besok pagi dibagiin duit cat-cat sama Habib Ali bin Hasan. Tiap hari begitu sampai mereka taubat. Mereka taubat. Habib Ali bin Hasan ini terkenal di dua alam. Alam manusia dan alam jin.
pernah satu ketika diceritakan bahwa Ali bin Hasan nih tetap di Mashhad, keluarganya yang ada di kampung Hurairah minta, ya Ali pulang. Ngapain di sono, nggak ada kehidupan, cuma kang begal doang. Enggak, Ali di sini. Sampai keluarganya yang jemput datang rame-rame. Keluarganya jemput datang rame-rame ke kampung Mashhad. Ketika datang di perjalanan Ali bin Hasan tahu, oh anak mau dijemput. Nah beliau sama khadimnya sama pembantunya, ayo sediain makanan. Ini saya punya keluarga mau datang dari jauh-jauh, udah ketahuan. Sedia makanan. Orang kopi penuh tuh, prasma apa nih Supra digelar panjang, keluarganya ramai ngejemput. Akhirnya ketika keluarganya sampai duduk, Al Habib Ali bin Hasan ayo fadhal kita makan. Selesai makan, tak dulu kita samar dulu. Habib Ali ketika ngucap seperti itu, beliau ngundang jin dari yang ada di timur, dari yang ada di barat, dan subhanallah hijab mata keluarganya kebuka, bisa melihat bentuknya jin yang modelnya bagaimanapun bisa melihat. Ada yang meninggal di tempat, ada yang kejang-kejang, ada yang udah nggak mau melihat jin masuk ikut joget samar bareng sama Habib Ali bin Hasan. Dari situ keluarganya pulang tanpa ngajak Habib Ali bin Hasan lagi. Udah halnya emang Habib Ali bin Hasan lain kata keluarganya. Emang keadaannya Habib Ali bin Hasan pada saat itu dikenal di dua alam, sama kayak kakek sampingnya Habib Ali bin Hasan yang bernama Habib Salim bin Umar. Beliau termasuk makhduman bitsagalain, khidmah kepada dua alam, ngajarin jin juga, ngajarin manusia juga. Ini daripada secercah kisah Al Habib Ali bin Hasan. Dan daripada nasihat-nasihatnya Al Imam Ali bin Hasan, dikatakan di dalam kitabnya, beliau hendaknya engkau tadi itu memiliki adab ketika menuntut ilmu. Dengan apa? Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, nuntut ilmu karena apa? Ini daripada nasihatnya Habib Ali bin Hasan. Habib Ali bin Hasan orang kuat hafalan. Kalau pulang dari suatu kampung lain di daerah Hadramaut, dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, naik onta. Itu 2 onta, kanan kirinya itu kayak kantong pos, isinya kitab semuanya. 2 kantong berarti 4 kantong di onta tuh, bawa sampai Mashhad. Itu setiap ketemu kitab-kitab terbaru, kalau kita nemu kitab baru kan girang banget kayaknya. Habib Ali bin Hasan pun seperti itu, baca. Nah, kalau sekali baca beliau langsung hafal, wajar gak tuh banyak kitab udah masuk ke otakmu? Kan wajar. Ini salah satu daripada anugerah yang Allah berikan kepada aulianya, kepada kekasih-kekasihnya. Kemudian salah satu daripada nasihatnya Imam Ali bin Hasan lagi apa? Kalau engkau hadir madras nih lagi ada taklim, yang mana di situ disebutkan atau dibacakan satu pembahasan, jangan langsung bertanya, ini adabnya. Tunggu kelar baru ditanyakan. Atau misalnya ada salah satu dari ente orang paham pembahasan tersebut dan siang ngajarin kepleset daripada pembahasan, tanyanya ntar belakangan. Itu adabnya, jangan langsung itu salah tuh baca itu, jangan langsung seperti itu. Itu termasuk min adabil madras kata Habib Ali bin Hasan. Kemudian daripada adab yang diajarkan Habib Ali bin Hasan apa? Kalau engkau masuk rumah orang nih lagi bertamu, di situ ada kitab-kitab payung. Jangan langsung kau main ambil aja. Mana ambil langsung baca. Ini ente nih. Wah, semuanya ente. Bagus nih. Kecuali udah diizinin nama sahibul manzil. Sahibul bait udah ngizinin. Maka ambil, ini pinjam ya, mau lihat nih. Kali kalau enak saya mau beli juga saya. Gitu adab nih. Sangat-sangat menjaga adab Imam Ali bin Hasan ini. Nggak bisa orang sembarangan. Habib Ali bin Hasan ini keras, bahkan sampai dijadikan tolak ukur pemikiran para salaf di zamannya oleh Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau ini adalah orang yang besar, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Al-Habib Ali bin Hasan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan fi zumratihim, di dalam golongan mereka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga bareng daripada Nabi Muhammad, bareng dengan Habib Umar bin Abdurrahman, bareng dengan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa pakai adab yang diajarkan oleh Habib Ali bin Hasan.